Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rob pencipta kita yang maha baik dan maha dekat kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ahwat, ikhwan fillah semua, ya, santi-santi bahagia, santi-santi yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya mau sedikit menyampaikan sharing mengenai salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini merupakan salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai penghimpun Al-Quran. Kita tahu Al-Quran ini merupakan wahyu Allah, firman Allah, ya. Dan ketika itu pada zaman Rasulullah, Al-Quran itu turun bukan berbentuk buku, ya, ataupun yang berbentuk sekarang ini yang kita suka baca, yang suka kita pegang, kita hafalkan, bukan. Tapi Al-Quran itu turun secara bertahap, ayat per ayat, surat per surat. Dan ketika Rasulullah sedang butuh petunjuk Allah, Allah segera turunkan firman-Nya Allah, wahyunya Allah itu kepada Rasulullah. Dan ketika ke zamannya Khalifah Abu Bakar, ketika Rasulullah sudah wafat, ya. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat pada zaman Abu Bakar itu, banyak para penghafal Quran yang gugur di medan perang, yang syahid di medan perang. Nah, saat itu Umar bin Khattab, ya, itu sangat takut, khawatir kalau nantinya Al-Quran ini akan musnah, gitu, akan musnah, ya, dari bumi ini. Sehingga saat itu dikumpulkanlah para penghafal Quran, ya, diminta untuk segera menghimpun Al-Quran dan membentuk Al-Quran menjadi suatu mushaf, ya, mushaf atau berlembar-lembar seperti itu. Terus berlanjut, ya, pada zaman itu, ya, pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, ya, pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan lah, ya, saat itu sudah dibentuk Al-Quran, ya, yang sekarang ini. Nah, Zaid bin Thabit ini dikenal memang sebagai orang yang sangat cerdas dalam menghafal Quran. Dan selain itu, kedekatan beliau juga dengan Rasulullah, ya, sehingga beliau diamanahkan, ya, untuk memimpin dalam menghimpun Al-Quran. Saat itu Zaid bin Thabit sangat berat untuk menerima amanah ini. Kenapa? Kata beliau, saya lebih baik memegang pundak, mengangkat gunung di pundak saya, kata saya, berupa gunung-gunung, ya, saya angkat di pundak saya daripada harus menerima amanah ini, kata Zaid bin Thabit. Karena apa? Karena saking beratnya amanah ini, ya, karena khawatir ada kesalahan dalam bacaan, khawatir salah dalam tulisan huruf, ya, itu. Maka dari itu ke Zaid bin Thabit itu sangat berat. Tapi lagi-lagi Zaid bin Thabit meminta pertolongan Allah agar Allah mudahkan, agar diberi petunjuk, ya, dalam menghimpun Al-Quran ini. Insyaallah dengan ridhonya Allah, dengan pertolongannya Allah, sehingga Al-Quran itu terbentuklah Al-Quran seperti yang sekarang ini, yang kita bisa nikmati, yang kita bisa baca, ya. Maka dari itulah, Masya Allah, ini adalah salah satu perjuangan, salah satu pengorbanan Zaid bin Thabit. Dan
orang-orang soleh, para penghafal Quran dulu. Insya Allah berarti betapa besarnya pahala mereka ya, ketika kita baca ayat per ayat, surat per surat, itu mengalir, masya Allah, uh, pahala untuk mereka semua gitu. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Kita sama-sama berjuang ya untuk selalu dekat dengan Quran, untuk selalu cinta dengan Quran ya. Semoga Al-Quran ini bisa menjadi sahabat kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.